Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat kisah waktu, terima kasih sudah menonton dan subscribe. Karena Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam berpesan, sampaikanlah dariku walaupun hanya satu ayat. Hadis riwayat Bukhari. Ketika Raja Namrud memerintahkan pengawalnya, Raja Namrud memutuskan untuk menghukum Nabi Ibrahim dengan cara yang mengerikan, membakarnya hidup-hidup. Mereka mengumpulkan kayu dalam jumlah besar dan menyalakan api yang sangat besar. Ketika Nabi Ibrahim sudah di dalam api, Raja Namrud pun berkata kepada pengawalnya, biarkan Ibrahim 3 hari di sana. Dalam beberapa riwayat hadis, disebutkan bahwa Nabi Ibrahim membaca doa ketika dilemparkan ke dalam api. Cukuplah Allah menjadi penolong kami, dan Dia sebaik-baik pelindung. Hadis riwayat Bukhari. Malam semakin mencekam, dan api pun semakin tinggi. Namun, di saat genting itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan mukjizatnya. Allah berfirman kepada api, wahai api, jadilah dingin, dan keselamatan bagi Ibrahim. Quran Surat Al-Anbiya 69. Api yang berkobar menjadi dingin, aman dan sejahtera bagi Ibrahim. Namun, tanpa disadari Raja Namrud malah semakin sombong dan merayakan tindakannya itu. Malam berganti pagi, dalam datangnya hari, tidak terasa Nabi Ibrahim di dalam api selama 3 hari. Api itu perlahan-lahan padam. Raja Namrud dan orang-orang yang menyaksikan, penasaran dengan apa yang terjadi. Nabi Ibrahim pun keluar dari kobaran api tanpa bicara dan tanpa luka sedikit pun. Nabi Ibrahim pun berjalan pulang ke rumah. Keesokan harinya, Allah mengirimkan seekor lalat kecil sebagai azab bagi Raja Namrud. Saat Raja Namrud tertidur, lalat itu masuk ke dalam hidungnya dan terus menggigit dan mengganggu di dalam kepala Raja Namrud. Ia menderita kesakitan luar biasa akibat gigitan tersebut. Dalam beberapa riwayat, disebutkan bahwa untuk meredakan sakitnya, Raja Namrud memukul kepalanya dengan benda keras, tetapi sakitnya tidak kunjung hilang. Azab ini berlangsung lama hingga akhirnya Raja Namrud terjatuh dan mati dalam keadaan hina. Dan kematiannya disaksikan oleh seisi istana di Babilonia yang mengakui Raja Namrud sebagai Tuhan. Mereka menyaksikan sendiri kalau seekor lalat keluar dari dalam hidung Raja Namrud. Dan tersebar berita di Babilonia bahwa Raja Namrud terbunuh oleh seekor lalat. Setelah berita kematian itu sampai ke telinga Nabi Ibrahim pun merasa dakwahnya sudah selesai di Babilonia. Kaum Nabi Ibrahim tetap tidak beriman. Meskipun telah menyaksikan mukjizat tersebut, ada juga kaumnya perlahan mulai sadar. Akhirnya Nabi Ibrahim pun berpamitan kepada mereka. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, lalu Lut beriman kepadanya, Ibrahim. Dan Ibrahim berkata, aku akan berpindah ke tempat yang diperintahkan Tuhanku. Sesungguhnya Dialah yang Maha Perkasa, Maha Bijaksana. Quran Surat Al-Ankabut 26. Setapak demi setapak, kaki kuda dan unta berjalan di padang pasir. Nabi Ibrahim pun membawa keluarganya untuk menemaninya hijrah di jalan Allah. Nabi Ibrahim berhijrah ke wilayah Syam dan Palestina. Di tempat ini, Allah memberinya nikmat dan rahmat berupa kehidupan yang tenang. Dalam Al-Quran disebutkan, dan kami selamatkan dia, Ibrahim dan Lut, ke sebuah negeri yang kami telah memberkahinya untuk seluruh alam. Quran Surat Al-Anbiya 71. Dari sini Nabi Ibrahim dan Nabi Lut berpisah. Nabi Ibrahim melanjutkan dakwahnya, sementara Nabi Lut diutus sebagai nabi kepada kaum yang tinggal di kota Sodom. Sebelum tiba ke Palestina, Nabi Ibrahim dan Sarah masih harus melewati jalan di kota Mesir. Dalam perjalanan ini, mereka bertemu dengan seorang raja yang sangat zalim, yang terkenal dengan kelakuannya yang buruk akhlaknya. Raja tersebut memiliki kebiasaan mengambil paksa wanita cantik yang ia temui untuk dijadikan miliknya. Ketika Nabi Ibrahim melihat istana dari kejauhan, Nabi Ibrahim dengan hikmahnya menyampaikan kepada Sarah, jika ada yang bertanya kepadamu, maka sampaikanlah, engkau adalah saudariku. Dalam makna tersebut adalah saudara seiman.
Hal ini untuk melindungi Sarah dari keburukan sang raja. Ketika Nabi Ibrahim dan Sarah tiba di wilayah kekuasaan raja tersebut, beberapa orang melihat dan memberitahu raja kecantikan Sarah. Raja memerintahkan pasukannya untuk membawa Sarah ke hadapannya, sedangkan Nabi Ibrahim disuruh untuk menunggunya di luar istana. Nabi Ibrahim berdoa kepada Allah agar Sarah dilindungi dari kezaliman raja tersebut. Ketika Sarah dibawa ke istana, raja berniat mendekatinya. Sarah pun berdoa kepada Allah. Setiap kali raja mau mencoba menyentuh Sarah, tubuhnya menjadi kaku dan tidak bisa bergerak, merasa ada sesuatu yang luar biasa yang menahannya. Raja meminta Sarah untuk berdoa agar dirinya disembuhkan. Sarah pun berdoa, dan raja kembali normal seperti semula. Namun, raja yang zalim itu mencoba mendekatinya lagi, dan hal yang sama terjadi. Tubuhnya kaku dan tidak dapat bergerak. Ia kembali memohon kepada Sarah agar berdoa lagi. Sarah pun kembali berdoa, dan raja disembuhkan untuk kedua kalinya. Setelah kejadian tersebut, raja menyadari bahwa Sarah adalah wanita yang luar biasa dan dilindungi oleh Tuhannya. Dan raja pun mendengar bahwa yang di luar adalah Ibrahim. Ia adalah seorang nabi utusan Allah. Karena takut akan azab Allah, raja membebaskan Sarah dan mengembalikannya kepada Nabi Ibrahim dengan selamat. Sebagai bentuk penghormatan dan rasa takut, raja juga memberikan seorang hamba terbaik di kalangan wanita kepada Sarah sebagai hadiah. Dan wanita itu bernama Hajar. Setelah peristiwa raja zalim di Mesir, Nabi Ibrahim, Sarah, dan Hajar beserta kaumnya melanjutkan perjalanan ke Palestina. Namun, Sarah meminta Hajar untuk tinggal bersama mereka. Sarah melihat Hajar adalah wanita yang baik hati, sabar, dan setia. Sarah pun memperlakukan Hajar dengan sangat baik. Namun, bertambahnya usia mereka, Nabi Ibrahim dan Sarah, pernikahan mereka belum dikaruniai anak. Meskipun mereka sudah bertahun-tahun hidup bersama, Sarah sangat mencintai Nabi Ibrahim, dan ia tahu betapa Nabi Ibrahim sangat mendambakan keturunan untuk melanjutkan dakwah dan risalahnya. Seiring berjalannya waktu, Sarah melihat keikhlasan dan kebaikan Hajar. Ketika menyadari dirinya sudah mulai menua dan kemungkinan untuk melahirkan sangatlah kecil, Sarah memikirkan cara agar Nabi Ibrahim bisa memiliki keturunan. Di malam harinya, Sarah berbicara dengan hati yang tulus, dengan lantang mendekati Nabi Ibrahim dan berkata, "Wahai suamiku, aku tahu engkau sangat ingin memiliki anak untuk meneruskan dakwahmu. Aku sudah bertambah usia. Sedangkan Hajar adalah wanita yang baik dan masih muda. Maka, menikahlah dengannya, agar ia dapat memberimu keturunan." Nabi Ibrahim yang juga sangat mencintai Sarah, awalnya merasa berat karena ia tidak ingin menyakiti hati istrinya. Namun, Sarah meyakinkan Nabi Ibrahim bahwa permintaannya tulus dan berasal dari kecintaannya kepada Nabi Ibrahim, dan rasa tanggung jawab terhadap tugas dakwah mereka. Dengan penuh keikhlasan, Nabi Ibrahim menerima permintaan Sarah dan menikahi Hajar. Setelah pernikahan Nabi Ibrahim dengan Hajar, Allah kemudian mengaruniakan seorang anak kepada mereka, dan anak itu diberi nama Ismail. Kelahiran Ismail menjadi sumber kebahagiaan besar bagi Nabi Ibrahim, yang telah lama mendambakan keturunan. Hajar pun bahagia atas kelahiran putranya, sementara Sarah menyambut Ismail dengan cinta, meskipun dalam hati kecilnya muncul keinginan untuk memiliki anak sendiri. Melihat kebahagiaan Nabi Ibrahim dengan Ismail, Sarah merasa rindu untuk memiliki anak. Ia pun berdoa kepada Allah agar dirinya juga dikaruniai keturunan. Ketika Nabi Ibrahim sedang duduk tenang di depan rumah, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus malaikat dengan dua tugas, dan dengan membawa kabar gembira bahwa istri Nabi Ibrahim, Sarah, akan melahirkan seorang anak, yaitu Ishak, meskipun Sarah dalam usia sudah menua. Para malaikat mendatangi Nabi Ibrahim dalam rupa manusia, dan malaikat pun menyampaikan kepada Nabi Ibrahim. Allah berfirman, "Dan sungguh, utusan kami malaikat-malaikat telah datang kepada Ibrahim dengan membawa kabar gembira." Mereka mengucapkan, "Salam." Ibrahim menjawab, "Salam." Tidak lama kemudian Ibrahim menyuguhkan daging anak sapi yang dipanggang. Quran Surat Hud 69.
Dalam Al-Quran, Allah menceritakan peristiwa ini ketika para malaikat datang menyampaikan kabar gembira kepada Nabi Ibrahim dan Sarah. Dan istrinya berdiri di balik tirai, lalu dia tersenyum. Maka kami sampaikan kabar gembira kepadanya akan kelahiran Ishak dan setelah Ishak akan lahir putranya Yakub. Quran Surat Hud 71. Setelah menyampaikan kabar gembira ini, para malaikat memberitahu bahwa mereka juga diutus untuk menghancurkan kaum Nabi Lut karena kezaliman mereka. Sesungguhnya kami akan membinasakan penduduk negeri ini, karena penduduknya sungguh orang-orang yang zalim. Quran Surat Al-Ankabut 31. Dan tibanya hari, doa Sarah pun dikabulkan. Sarah yang sudah tua awalnya merasa terkejut dan berkata, "Sungguh mengherankan. Apakah aku akan melahirkan anak padahal aku sudah tua dan suamiku pun sudah tua? Ini benar-benar sesuatu yang luar biasa." Quran Surat Hud 72. Namun, para malaikat menjawab bahwa hal ini adalah kehendak Allah, dan tidak ada yang mustahil baginya. Tak lama setelah itu, Sarah melahirkan seorang anak laki-laki yang diberi nama Ishak. Kebahagiaan menyelimuti rumah tangga Nabi Ibrahim. Kini, ia memiliki dua anak, Ismail dan Ishak, yang keduanya kelak menjadi nabi dan pelanjut risalah Tauhid. Ishak lahir sebagai jawaban atas doa Sarah dan Nabi Ibrahim yang amat panjang. Allah menyebutkan kelahiran Ishak sebagai nikmat besar bagi Nabi Ibrahim. Dan kami beri dia kabar gembira dengan kelahiran Ishak, seorang nabi yang termasuk orang-orang yang soleh. Quran Surat Asy-Syaffat 112. Nabi Ibrahim bersyukur atas nikmat tersebut. Dalam Al-Quran, Ibrahim pun berucap, "Segala puji bagi Allah yang telah menganugerahkan kepadaku di hari tua, Ismail dan Ishak. Sungguh, Tuhanku benar-benar maha mendengar, memperkenankan doa." Quran Surat Ibrahim 39. Dari pernikahan kedua, Nabi Ibrahim dengan Hajar, lahirlah Ismail, yang menjadi leluhur bangsa Arab dan garis keturunan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Sedangkan dari istri pertamanya, Sarah, lahirlah Ishak, yang menjadi leluhur Bani Israel. Dengan demikian, Nabi Ibrahim menjadi bapak para nabi, sebagaimana Allah berfirman, "Dan kami jadikan kenabian dan kitab di antara keturunannya Ibrahim." Quran Surat Al-Ankabut 27. Kelahiran Ismail membawa harapan, tapi juga memulai rangkaian ujian yang penuh makna. Apa yang akan terjadi saat perintah Allah berikutnya datang kepada Nabi Ibrahim? Jangan lewatkan episode berikutnya kelanjutan kisah ini, hanya di channel Kisah Waktu.